Baik, saya Kensu Sagai dengan NIM 2102 11060075. Sebentar. Ya. Oke, mohon maaf, saya Kensu Sagai dengan NIM 2102 11060075. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan saya. Ada 7 soal mid semester dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini kita bahas nomor satu terlebih dahulu. Nah, untuk nomor satu ini, di sini kita akan melakukan input angka ke array. Ini ada fungsi untuk melakukan input angka ke array di sini. Lalu berikutnya di sini ada inisialisasi nilai maksimum dan minimum. Di sini ada inisialisasi nilai maksimum. Lalu di bawahnya ada inisialisasi nilai minimum. Nah, lalu em, di sini ada fungsi untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nih. Lalu ada fungsi untuk menampilkan hasil di sini. Nah, berikut untuk outputnya. Di sini saya memasukkan jumlah data 5, lalu angka pertama 5, angka kedua 2, angka ketiga 60, angka keempat 31, dan angka kelima 11. Di sini eh, menunjukkan nilai maksimumnya itu 60 dan nilai minimumnya itu 2. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kita akan menginclude em, baik, mohon maaf, di sini kita akan menginclude CSD lib atau library untuk random dan library untuk time atau waktu di sini. Lalu di sini kita akan menganalisis agar angka random berbeda setiap kali dijalankan. Ini. Lalu kita akan menghasilkan nilai angka di antara 1 sampai 20 dengan fungsi ini. Lalu em, nah, selanjutnya di sini ada untuk menampilkan permainan tebak angka dan tebak angka. Lalu di sini untuk menampilkan dan di sini untuk menginput angka yang kita masukkan. Lalu di sini ada fungsi untuk mencari angka yang kita cari, dan jika angkanya benar maka akan muncul teks seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh outputnya, di sini saya memasukkan angka 11 terlebih dahulu. Lalu ada teks muncul terlalu kecil, coba lagi. Lalu saya masukkan 15. Lalu teks berikutnya muncul terlalu besar, coba lagi. Lalu saya memasukkan angka 13 dan hasilnya adalah benar. Anda berhasil menebak dalam 3 langkah. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Di sini di nomor 3 kita membuat fungsi terlebih dahulu untuk mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Ini kita mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, akan kita masukkan. Lalu ada fungsi main di sini untuk membaca 3 bilangan dari yang kita masukkan dan memanggil fungsi cari terbesar, yaitu fungsi ini, dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita outputnya itu kita masukkan 3 bilangan, yaitu angka 11, 46, dan 21, dan bilangan terbesarnya adalah 46. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 di sini kita mendefinisikan dulu struktur mahasiswa. Di sini. Lalu kita akan membuat array untuk 3 mahasiswa dan menginput data mahasiswa dengan fungsi ini.
Ini fungsi untuk menginput data mahasiswa. Lalu di sini ada fungsi ignore. Eh, Sorry, in ignore. Di sini untuk membersihkan buffer agar getline berikutnya bisa bekerja. Lalu kita menampilkan data mahasiswa dengan codingan seperti ini. Oh ya, di sini ada eh, codingan getline, di mana ini digunakan agar bisa membaca input dengan spasi. Misalnya nama lengkap, seperti contoh di sini saya masuk ke outputnya, saya masukkan data mahasiswa Kensu Sagai dengan spasi di tengah. Nah, ini bisa dilakukan jika kita memasukkan getline CIN mahasiswa. Nah, di sini juga di bawahnya seperti itu. Ini data yang saya masukkan, lalu data yang saya masukkan di situ, di sini akan ditampilkan di bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Nah, di nomor 5 sini ini kita akan mendefinisikan kelas buku terlebih dahulu. Kita definisikan kelas buku. Lalu di sini ada konstruktor untuk inisialisasi data seperti yang diminta di tugas yang diberikan. Itu ini tambahkan konstruktor untuk menginisialisasi data. Nah, ini yaitu ini fungsi konstruktor untuk menginisialisasi data. Nah, lalu kita membuat metode untuk menampilkan informasi buku. Ini menggunakan void tampil seperti ini. Lalu kita membuat 3 objek buku. Di sini saya mengambil buku Laskar Pelangi dengan pengarang Andrea Hirata, lalu buku Negeri Lima Menara dengan pengarang Ahmad Fuadi, dan Bumi Manusia dengan pengarang Pramudia 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 Ananta Toir. Eh, Lalu di sini kita menampilkan informasi semua buku dengan fungsi ini. Dan outputnya dia akan seperti ini. Daftar buku, ada judul, ada pengarang, judul pengarang seperti yang sudah kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita eh, lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita akan diminta untuk melakukan inheritance atau pewarisan. Nah, di sini saya membuat kelas utamanya terlebih dahulu, yaitu kelas orang. Lalu ada di sini ada konstruktor untuk mengeneralisasi nama di sini. Lalu ada metode untuk menampilkan nama seperti ini. Lalu di bawahnya itu ada eh, pewarisan atau kelas turunan dari kelas orang di sini. Di sini ada kelas mahasiswa. Em, Lalu ada konstruktor untuk menginisialisasi nama dan NIM di sini. Lalu ada metode untuk menampilkan nama dan NIM. Nama dan NIM. Nah, lalu selanjutnya kita membuat objek dari kelas mahasiswa. Objeknya seperti ini, saya menggunakan nama saya dan NIM saya sendiri. Lalu menampilkan data mahasiswa. Dan untuk outputnya dia seperti ini. Nama dan NIM. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini kelas orang memiliki atribut nama, dan metode tampil nama. Di sini ada metode tampil nama. Nah, di kelas mahasiswa ini merupakan orang, mewarisi dari orang atau inheritance, dan menggunakan public orang di sini. Lalu menambahkan atribut baru yaitu atribut name karena di atas tidak ada atribut name, dan memiliki metode tampil data di sini untuk menampilkan nama
dari kelas orang dan juga menampilkan NIM, atribut baru yang sudah ditambahkan. Nah, saya ada fungsi main di sini. Fungsi main ini membuat objek MHS dari kelas mahasiswa dan memanggil tampil data untuk menampilkan nama dan NIM seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 7 atau nomor terakhir. Nah, di nomor 7 ini em, kita mendefinisikan kelas produk terlebih dahulu. Ini ada kelas produk. Lalu metode untuk input data produk. Di sini ada metode untuk input data produk. Di sini ada scene, scene ignore seperti yang sebelumnya itu untuk membersihkan buffer dan getLine untuk menambahkan getLine scene untuk menambahkan spasi agar di sini bisa kita masukkan spasi di nama produknya. Lalu ada metode untuk menampilkan data produk. Di sini ada kode, nama, dan harga. Ada 3 objek. Dan ada fungsi main yang mana di sini ada array of object, array of object seperti yang sudah diminta di soal di sini menyimpan di dalam array of object. Di sini array of object yang kita pakai itu 5, jumlahnya 5. Dan di sini ada menampilkan sorry, di sini ada menampilkan input data produk seperti ini. Lalu di sini ada sistem looping ini, ada sistem looping untuk mencari produk dengan harga tertinggi. Lalu selanjutnya kita tampilkan produk dengan harga tertinggi di sini. Nah, sebagai contoh di sini saya sorry, outputnya di sini sebagai contoh saya memasukkan 5 produk di mana ada kode, nama, dan harga. Di sini saya hanya mengisi sembarangan. Ada laptop, keyboard, RAM, dan nomor 4 tidak kelihatan. Kalau tidak salah ini TV, saya masukkan TV di sini. Lalu nomor 5 kipas. Ada harganya semua, ada harga. Oh ya, ternyata muncul di sini data yang sudah dimasukkan di sini. Ada kode P01, kode 14P di sini, ada kodenya. Lalu ada nama. Nah, benar yang keempat itu ada TV, lalu ada kipas dan harga-harganya di sini. Nah, lalu ada produk dengan harga tertinggi yaitu laptop dengan harga 25.000. Kodenya P01. Nah, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan terkait 7 nomor eh, soal mid semester struktur data yang sudah saya kerjakan. Terima kasih.